Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan sebelumnya nama saya Muhammad Yulan Rafi dengan NIM 442111372 dengan mata kuliah Corporate and Human Relation dengan judul Gaya Komunikasi yang saya ambil yaitu Pak SBY, Abang Susilo Yudhoyono. Oke, kita masuk ke slide-nya. Untuk yang pertama, gaya komunikasi. Gaya komunikasi itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, the controlling style, atau gaya komunikasi yang bersifat mengandalkan ini ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud yang membatasi, memaksakan, dan mengatur perilaku pikiran dan tanggapan orang lain. Dan yang kedua ada qualitative style atau aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Yang ketiga ada the structuring style atau gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan secara verbal, tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya, gaya komunikasi selanjutnya itu yang keempat ada the dynamic style atau gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena mengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan berorientasi pada tindakan. Dan yang kelima ada the encouraging style, yaitu gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan penerima saran. Dan yang terakhir ada the withdrawal style, adalah melemahnya tindakan komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang tidak memahami gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan istilah SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama wakilnya Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Dan yang selanjutnya, untuk gaya komunikasi Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah gaya retorika. Susilo Bambang Yudhoyono berlatar belakang kemiliteran. SBY mempunyai karakter pembawaan yang tegas, disiplin, dan gagah berani dalam menyampaikan materi pidato. Gaya bicara SBY teratur kaku dan menggunakan istilah yang panjang. Bahasa yang digunakan SBY dalam berpidato termasuk lengui atau bahasa yang mengikuti tata aturan baku bahasa. Sebagai pembicara yang menggunakan bahasa lengui, SBY berhasil memenuhi 3 hal yang membentuk bahasa lengui, yaitu fonologi atau tata bunyi, morfologi atau pembentukan kata, dan sintaksis atau pembentukan kalimat. Selain bahasa yang digunakan, bahasa tubuh body language juga penting dilakukan untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan public speaking. Dan selanjutnya, SBY lebih mengutamakan kode verbal dibanding non-verbal. Variabel komunikasi nonverbal Keynes yang ditemukan masuk dalam klasifikasi ilustrator, adaptor, dan efek display. Gerakan ilustrator cenderung merupakan gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh untuk menggambarkan apa yang telah dikatakan secara verbal. Mimik wajah, efek display sebagai ekspresi pendukung dari gerakan nonverbal. SBY menunjukkan ekspresi wajah yang serius dari awal hingga akhir pidato. Gerakan bahasa isyarat adaptor yang paling banyak ditemui terutama objek adapter yang
ditunjukkan pada gadget canggih yang di bawahnya untuk membantu mengingat isi materi pidato. Dan mungkin cukup sekian presentasi gaya komunikasi tokoh di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.